Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya untuk kita semua. Jangan lupa salawat serta salam kita haturkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salam jumpa dengan saya Pak Di. Buka fakta apa saja yang terjadi di alam semesta. Bicara tentang syukur, tentunya hampir setiap orang pasti akan mengucapkan syukurnya dengan kata-kata Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun lebih dari itu, sesungguhnya syukur adalah merupakan sikap ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang dilimpahkan untuk kita semua, terutama pribadi-pribadi yang merasa dirinya sudah mendapatkan sebuah keberlimpahan ataupun hal-hal yang menyenangkan sehingga membuat diri kita menjadi bahagia. Banyak orang yang seringkali itu mengeluh mengenai kehidupannya, berkeluh kesah, katanya kurang, semua serba diirit, bilangnya tidak mampu, banyak kebutuhan dan sebagainya. Itu sesungguhnya merupakan satu hal yang menurut aku tidak pas agar kita itu untuk menuju kebahagiaan tidak harus seperti itu. Jadi kita sebaiknya malah tidak berkeluh pada hal-hal yang sifatnya itu membuat kita malah lebih susah karena apa yang kita ucapkan sebenarnya doa untuk kita sendiri. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah dan semua apa yang kita inginkan di dunia ini semuanya ada. Tidak ada terkecuali. Semua itu apa yang Allah telah sediakan di dunia itu ada dan kita tinggal mau memakai atau mau nikmatinya. Tergantung bagaimana manusia itu menyikapi hal itu, kemudian bisa memanfaatkan dan mensyukuri atas semua nikmat-nikmat itu. Karena seringkali banyak orang yang selalu mengeluh dengan apa yang sudah dia terima. Karena sifat manusia itu tentunya tidak akan puas dengan apa yang sudah dia nikmati. Yang dia pilihkan manusia itu hanyalah semua kekurangan-kekurangan ataupun apa-apa yang menurut manusia itu sendiri merasa menderita akibat atau hal-hal yang membuat dia menderita. Jadi itu sebenarnya yang membuat derita itu adalah manusia sendiri, bukan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya sudah menciptakan segala sesuatu itu untuk kebahagiaan manusia. Bahkan diperintahkan kita berdoa itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tentunya kita lahir di dunia, kita diharapkan menjadi manusia yang bahagia. Bahagia itu maknanya kan berarti berkecukupan, makmur, sehingga tidak merasa kesusahan. Baru hasanah wabil akhirati hasanah, bahagia di akhirat. Jadi semuanya untuk menuju kebahagiaan dunia kita sebenarnya bersyukur. Kita harusnya merasa bahagia, bersyukurlah dan berbahagialah. Jangan kita berkeluh kesah terus. Karena sebenarnya ketika manusia lahir, Allah sudah memberikan kenikmatan kepada setiap manusia. Dan semua rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sebenarnya banyak rezeki buat manusia itu. Bagaimana manusia itu cara mengambil atau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertanya Allah itu ada di mana, tentunya Allah sendiri juga bilang bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Jadi ketika kita berkata-kata, hendaklah berhati-hati karena kata-kata itu adalah merupakan doa ataupun takdir yang akan kita hadapi sendiri. Jadi berhati-hatilah dalam berkata-kata, maka berkata-katalah yang baik dan yang dapat membahagiakan kita. Jadi kita manifestasikan dalam pikiran kita itu bahwa masa depan kita itu bagus, baik, berkecukupan, tidak berkeluh kesah, jangan merasa kurang, merasa menderita, merasa miskin dan sebagainya. Maka rezeki itu akan datang secara yang tidak terduga. Kalau bicara tentang rezeki tidak terduga itu sebenarnya banyak orang mengalami tetapi dia tidak menyadarinya. Saya sendiri dulu mungkin tidak menyadari itu, tapi makin lama makin sini saya mengamati eh, tentang kejadian yang berkaitan dengan rezeki yang tidak terduga. Contohnya begini, suatu ketika saya itu pernah makan pada makan malam ya di sebuah warung di pinggir jalan begitu, saya melihat ada seorang ibu-ibu, ya mohon maaf, ibu itu tidak bisa melihat, dia menjajakan bawa plastik isinya kulit.
Kemudian, eee, saya ngambil uang di kantong itu ada berapa, 50.000, 10.000, sama 5.000 kalau nggak salah. Yang 10.000 itu aku kasihin dulu ke ibu itu, ya pokoknya saya kasih ke tangannya gitu, "Oh ya makasih," dia bilang, "kemudian saya makan soto." Dan kebetulan waktu saya makan soto itu habisnya itu sekitar 30.000 saya makan soto itu. Makan soto sama minum itu 30.000. Kemudian masih ada sisa 20.000. Ketika saya mau pulang, yang 20.000 itu saya kasih kepada, ibu ini, ibu yang buta tetapi, berjualan kerupuk sambil bawa tongkat begitu. Yang 5.000 tentunya untuk parkir mobil gitu. Setelah saya pulang, ya saya tidak memikirkan bahwa uang itu tuh kembali atau nggak kembali, saya niatnya ngasih aja gitu. Walaupun saya pernah memang yakin bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala akan membalasnya, itu kita nggak usah mikirin bahwa itu dibalasnya atau diberikannya baliknya kapan. Tapi hal yang saya terima 7 hari kemudian saya itu dapat uang atau diberikan rezeki uang di luar gaji dan apa saja begitu sekitar 3 juta. Yang saya kasih ibu tadi kalau dihitung kan tinggal cuma 30.000. Karena saya menerima 3 juta berarti Allah itu membalasnya tidak hanya 10 kali lipat, berarti 100 kali lipat daripada 30.000 tadi, 3 juta. Itu satu bukti bahwa Allah Ta'ala akan melipat gandakan apa-apa yang sudah kita amalkan, kita sedekahkan. Kalau kita itu punya manfaat buat orang lain, menjadi wasilah atau jembatan rezeki bagi orang lain, maka Allah akan selalu melipat gandakan, bahkan melipatkan lagi. Kalau ibaratnya pohon itu, begitu kita nanam pohon, maka pohon itu akan tumbuh ranting. Ranting itu akan tumbuh daun dan tiap batang itu akan tumbuh ranting, ranting tumbuh daun, kemudian tiap ranting itu akan tumbuh buah. Ketika buah itu pun kita petik, kita makan buahnya, bijinya ditebar itu akan tumbuh lagi. Begitu pula kita beramal atau bersedekah atau kita berbagi rezeki kita, apa yang kita punya yang bermanfaat buat orang lain ataupun makhluk apa saja. Tidak hanya manusia, tapi makhluk apa saja gitu. Binatang juga gitu, kita melihat binatang kelaparan atau kehausan, kita berusaha untuk membantu dia untuk memberikan minum ataupun makan kepada mereka. Apalagi kepada manusia, kita punya tetangga, kawan yang sekiranya kurang tidak bisa makan, ya kita bantu semampu kita. Tanpa kita melihat siapapun, tanpa kita berharap-harap apa yang dia akan berikan kepada kita, kita tidak usah karena kita melakukan amal itu atas dasar lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya memang kewajiban kita adalah untuk membantu pada sesama manusia. Kalau di dalam Al-Quran itu sebutin, Allah berfirman, kuntum khairu ummah urijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya itu, dan jadilah kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Nah, itu salah satunya. Jadi, ketika kita dilahirkan tentunya apa yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan akan berdampak kepada orang lain. Kalau kita jadi orang penjahat, tentunya kejahatan itu akan berefek buruk kepada orang lain. Kalau kita menjadi orang baik, kita dermawan, kita sedekah, kita apapun yang kita lakukan, tentunya orangnya atau tetangga siapapun kawan kita akan ikut menikmatinya. Kalau kita suka traktir kawan, maka kawan kita yang akan senang menikmati apa yang sudah kita traktir. Sesungguhnya kalau kita menjadi orang jahat sama juga kita. Tentunya orang lain yang akan merasakan apa yang kita perbuat. Gitu. Ya kalau soal konsekuensi hukum itu kan hukum positif ya, hukum dunia. Tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu secara otomatis atau hukum alamnya itu akan berimbas kepada kita lakukan baik ataupun buruk. Atau kita melakukan baik, tentunya itu alam akan memberikannya yang terbaik pada kita. Jadi pantulannya itu akan baik. Seperti orang bercermin, kita melihat wajah kita buruk, ya pasti di cermin akan tampak buruk. Tapi kalau wajah kita cakep, ganteng, kita bersih, ya pasti kita bersih. Itu pun perbuatan. Kita perbuatan bersih, bagus, banyak beramal, banyak bersedekah, tentunya akan beroleh kepada kita. Kita jadi orang baik, tentunya orang yang kita hadapin akan baik juga sama kita. Kalau kita itu berbuat buruk, tentunya banyak sekali yang keburukan-keburukan yang akan kita terima. Kalau kita gemar bersedekah, gemar membantu orang, tentunya otomatis rezeki itu akan datang kepada kita. Karena tahu ini, sebenarnya
uang itu atau rezeki atau harta itu akan suka kepada orang-orang yang suka berbagi, karena menjadikan wasilah atau jembatan buat orang lain. Seperti kalau air di dalam bak itu, ketika air itu tidak pernah dipakai, maka keran itu tidak akan dibuka untuk mengisi bak. Tapi ketika air itu dipakai terus, itu otomatis yang punya rumah itu akan mengisi bak itu supaya penuh air. Kalau air di bak nggak pernah dipakai cuma sedikit-sedikit, nggak nyampe seminggu itu banyak lumut kotor, bahkan ada nyamuk, jentik-jentik dan sebagainya gitu. Bahkan bila perlu air di bak itu kita kuras. Air kurasan itu kita manfaat buat nyiram bunga atau dan sebagainya kalau airnya agak kotor. Setelah bersih baru kita buka, bak itu baru terisi lagi. Begitu pula harta kita. Kita berbagi sama orang, ibaratnya air itu yang kotoran kita buang, maka Allah akan memberikannya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi dari apa yang sudah kita keluarkan. Saya kira cukup sekian hari ini, tidak begitu lama karena juga saya sudah ada kegiatan yang lain. Semoga ini bermanfaat. Jadi pada intinya kalau kita ingin segalanya dimudahkan, maka hendaklah kita permudah hidup kita kepada orang lain. Ketika kita ingin banyak rezeki yang melimpah, maka hendaklah kita juga berbagi rezeki kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.